Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk melakukan review terkait dengan materi hukum perusahaan. Bagi adik-adik, saudara-saudara yang belum sempat mengikuti review ini, mungkin menjadi bagian daripada proses di mana saya harapkan pemahaman dari kalian semua dapat diperoleh. Oke, review ini terkait dengan materi khususnya hukum perusahaan. Jadi merupakan bahan ujian untuk tengah semester. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah bareng-bareng agar semua yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian dan menjadi bagian daripada jariah saya buat kalian semua. Al-Fatihah. Ya, baik, kita akan mulai. Ini yang kelas outline yang kita harapkan kemarin. Jadi pertemuan yang harus kita bahas mengenai konsep dasar, kemudian badan usaha dan badan hukum, badan usaha berbentuk BUMD, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMD dan perusahaan yang dalam bentuk BUMN. Selanjutnya di pertemuan yang ke-6 itu adalah perusahaan PMA dan PMDN dan multinasional atau MNC. Nah, tugas saya sekarang untuk melakukan review terkait dengan materi yang sudah kita diskusikan di dalam materi selama beberapa kali pertemuan sampai dengan 6-7 kali pertemuan. Yang pertama adalah mengenai pemahaman hukum perusahaan itu. Yang pertama harus kita awali dari konsep daripada hukum perusahaan. Jadi kalau kita memahaminya adalah perusahaan itu apa sih, gitu kan? Sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1 huruf B, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi poinnya di sini yang dinamakan perusahaan itu adalah suatu bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap dan terus-menerus. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan laba dalam konteks peraturan perundang-undangan, karena di wilayah negara Republik Indonesia yurisdiksinya, maka ini berada di wilayah Republik Indonesia. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97, itu kaitannya dengan dokumen perusahaan pasal 1 angka 1 disampaikan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan berkedudukan, bukan badan hukum maksudnya, yang berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi ketika kita memahami dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 82 tentang wajib daftar perusahaan, siapapun dalam konteks itu wajib daftar, gitu kan? Yang bekerja di wilayah Indonesia, setiap jenis usaha. Tapi di dalam konteksnya dokumen perusahaan, siapa saja yang dibilang harus membuat dokumen perusahaan adalah setiap kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik itu mulai perorangan, badan hukum ataupun non badan hukum yang berada di wilayah Indonesia. Nah, kaitannya apa? Pemahaman tentang perusahaan ini ketika direlevasikan, dikorelasikan dengan hukum perusahaan, berarti apa? Hukum perusahaan itu setiap segala ketentuan yang mengatur tentang bagaimana bentuk usaha yang dijalankan setiap jenis usaha, apapun itu bentuknya, yang dilakukan secara terus-menerus oleh badan usaha dalam bentuk badan usaha, baik itu badan hukum, non badan hukum, bahkan usaha perorangan, itu diatur sedemikian rupa oleh hukum perusahaan. Kemudian siapa yang punya? Namanya adalah pengusaha. Pasal 1 angka 5 huruf A Undang-Undang Pasal 1 angka 5 huruf A Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud pengusaha adalah orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri. Jadi balik ke dalam perspektif pengaturan tentang perusahaan. Jadi kalau pengusaha adalah pemilik daripada usaha, kalau perusahaan itu adalah bentuknya
di mana badan usaha melakukan segala aktivitas secara terus-menerus dengan tujuan untuk mencapai laba yang diharapkan. Atau kalau di dalam hal tertentu itu adalah mencapai tujuan. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk bentuk perusahaan, sebagaimana yang sudah kita sama-sama ikuti bahwa bentuk perusahaan kita bagi ada dua. Yang satu adalah perusahaan berbadan hukum, yang kedua adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum, gitu ya. Perusahaan yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Nah, siapa saja perseroan terbatas dalam konteks yang berbadan hukum, koperasi, yayasan, dan perkumpulan. Terus untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum, mulai persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perkumpulan, dalam perspektif perorangan dapat berupa usaha dagang dan perusahaan dagang. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum. Seperti yang diuraikan tadi, gambarannya adalah perusahaan itu bentuknya apa? Persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perkumpulan, dan dalam perspektif perseorangan dalam bentuk UD maupun PD. Jadi kalau kita melihat ada di pinggir jalan, kemudian ada toko tulisannya UD, itu berarti dia tidak berbadan hukum. PD juga demikian juga, PD Surya, namanya kan perusahaan dagang apa yang namanya Surya kayak apa itu kan, berarti selama namanya perusahaan dagang maka dia konteksnya tidak berbadan hukum. Demikian juga persekutuan perdata, kumpulnya 2 orang atau lebih, gitu kan. Perusahaan firma menggunakan satu nama, perusahaan komanditer, ada komanditer komplementer dan komanditer persekutuan komanditer ya, dan persekutuan komplementer. Terus yang keempat adalah perkumpulan. Oke, kita masuk penjelasan mengenai ini detailnya gitu kan. Jadi kita memahami tentang usaha dagang atau perusahaan dagang, maka yang kita pegang adalah KUH Dagang pasal 6, di mana perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang. Jadi itu bentuk sebenarnya tanpa melalui itu pun harusnya, cuman kan kadang-kala di dalam perspektif hukum bisnis itu diperlukan tetap bentuk perusahaan itu seperti apa. Nah, kalau bentuknya adalah perorangan, maka yang muncul adalah perusahaan itu milik perorangan dan tanggung jawab sepenuhnya dibebankan pada satu orang itu. Makanya kalau kita melihat toko bangunan itu banyak kan yang UD kan, itu pakainya perspektif hukum perusahaan, dilihatnya sebagai badan tidak perusahaan yang tidak berbadan usaha yang tidak berbadan hukum dalam perspektif perorangan. Yang kedua adalah persekutuan perdata. Baliknya kemana? 16-18. Jadi 16-18 itu menyampaikan bahwa suatu perjanjian di mana 2 orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan diperoleh karenanya. Di dalam perspektif persekutuan perdata ini pun sama, jadi 2 orang atau lebih itu mereka mengikatkan diri saja, jadi ketemu terus kemudian mereka bersepakat untuk melakukan hubungan perdata untuk dalam menyelesaikan suatu proyek misalnya, kemudian membagi keuntungan atas proyek tersebut. Kalau rugi gimana? Ya akan dibagi bareng, untuk karena ini adalah persekutuan perdata saja. Diaturnya sedemikian rupa. Terus selanjutnya adalah persetujuan firma, pasal 16 KUH Dagang. Jadi kalau tadi di UD dan PD itu masuknya pasal 6, kalau di firma itu pasal 16. Sebenarnya ini adalah konsep persekutuan perdata juga, tapi didirikannya dengan menggunakan nama bersama. Jadi misalnya kalau yang terjadi persekutuan perdata firma ini yang banyak kan firma hukum, firma psikologis gitu kan, sebenarnya menggunakan nama bersama, umpamanya Andi dan Debbie, umpamanya Rana dan Reni and Associate gitu kan. Nah, menggunakan nama-nama seperti itu kemudian dijalankan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah persekutuan komanditer. Di pasal yang dipakai adalah pasal 19 KUD. Persekutuan ini menyampaikan bahwa persekutuan ini pada dasarnya juga hampir sama, tapi persekutuan ini didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan. Bedanya apa? Di mana sekutu dalam persekutuan terdiri dari komanditer dan sekutu komplementer. Nah, kalau kenapa disebut komanditer Venonskap gitu? Kalau yang persekutuan perdata tadi kan Manskap ya.
Kalau ini kan Komanditer Finance Corp, karena di situ tercermin ada salah satunya ada beberapa orang yang aktif, yang beberapa orang yang lainnya itu posisinya diam. Nah, memang ada relevansinya ketika ada permasalahan hukum di situ. Tanggung jawab yang paling besar adalah sekutu aktifnya. Sekutu yang pasif itu akan bertanggung jawab maksimal seberapa besar partisipasi di dalam kesepakatan yang sudah dibangun tersebut. Yang selanjutnya adalah perkumpulan. Nah, dalam perspektif perkumpulan ini memang ada perbedaan yang bisa disebut sebagai perkumpulan yang berbadan hukum, juga bisa disebut sebagai kategorinya perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Apa yang membedakan? Kalau perkumpulan yang tidak berbadan hukum, tunduknya kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017. Apa yang dimaksudkan dengan perkumpulan? Perkumpulan itu merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu. Bidangnya sih sama, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagi keuntungan kepada anggotanya. Jadi dia hanya sekumpulan orang. Misalnya kita ngomong kalau umpamanya nggak dilegalisasi, contoh nih kumpulnya beberapa orang kemudian untuk misi-misi tertentu. Misalnya sekarang lagi asik, lagi banyak penggemar itu kaitannya dengan Indonesia Indah gitu ya. Mereka itu kumpulan orang-orang yang suka memberikan catatan-catatan tentang indahnya Indonesia dengan modelnya mereka akan berjalan keliling seluruh Indonesia, terus menemukan titik-titik baru, kemudian sama mereka dibikin titik itu menjadi poin informasi di dunia elektronik atau media digital yang menginformasikan bahwa itu tempat pariwisata baru yang bisa dikunjungi. Nah, mereka bikin kelompok-kelompok itu yang pemerhati untuk kepentingan pengembangan pariwisata di Indonesia, dan mereka tidak masuk di dalam suatu badan hukum tertentu. Pendanaannya pun mereka dilakukan dalam bentuk relawan biasanya. Jadi mereka itu pemerhati lingkungan juga demikian, termasuk pemerhati wisata. Nah, ini kan mereka jalan terus kemudian menemukan titiknya, pada waktu titik tertentu mereka akan pasang titik di situ untuk dimasukkan kepada dunia digital, sehingga dikenallah daerah itu menjadi daerah wisata yang dikenal oleh masyarakat luas. Kadang-kala itu nggak bisa terbaca oleh kita dengan teknik-teknik seperti itu. Itu menarik sih, karena itu sama sekali tidak ada unsur kepentingan di situ. Sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dominan, yaitu memperhatikan orang-orang sakit dan sebagainya, termasuk untuk kepentingan-kepentingan yang sama-sama dilakukan oleh beberapa orang. Jadi harus kumpulan orang, makanya disebut sebagai perkumpul. Oke. Selanjutnya kita masuk di materi. Ini karakteristiknya perusahaan non badan hukum. Jadi badan usaha yang non badan hukum. Apa itu? Satu, para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas keseluruhan perbuatan. Jadi masing-masing walaupun jalan berkumpul, mereka punya tanggung jawab yang sama. Jadi tanggung jawab di dalam perspektifnya adalah ya mereka semuanya ikut bertanggung jawab. Tanggung renteng istilahnya. Nah, kalau dalam konteksnya firma demikian juga hampir sama, karena basicnya di firma itu adalah persekutuan perdata juga, cuma menggunakan nama yang sama. Nah, kalau di levelnya modelnya di CV atau Commander Finance Corp, itu bersero aktif yang bertanggung jawab sebesar harta yang sampai dengan harta pribadi, sedangkan bersero pasifnya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan di dalam Commander Finance Corp atau CV. Nah, kalau di perkumpulan gimana? Perkumpulan dalam konteks perkumpulan non badan hukum, tanggung jawab itu tetap ada di semua pengurus, bahkan mungkin anggotanya ikut bertanggung jawab untuk kepentingan bagaimana perkumpulan itu jalan, gitu. Termasuk terhadap pihak ketiga. Kita masuk kepada materi yang selanjutnya, bentuk perusahaan badan hukum, ya toh? Dalam konteks badan usaha yang berbadan hukum. Satu, perseroan terbatas. Nah, kalau kita ngomong perseroan terbatas, undang-undang yang dipakai undang-undang nomor berapa? Nomor 40 tahun 2007. Nah, apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas, konteksnya Undang-Undang 40 tahun 2007, itu adalah badan hukum. Dia sudah bilang dulu, badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Jadi yang satu itu modal. Didirikan untuk berdasarkan perjanjian. Berapa? 1320 kan jalan.
termasuk 1338. Semua unsur lah yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip perjanjian harus jalan, itu dijalankan, ditegakkan di dalam konteks perseroan terbatas ini, perseroan modal ini. Kemudian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Jadi modalnya tersebut itu dibaginya dalam bentuk saham yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan undang-undang ini. Nah, nanti kita akan diskusi di dalam konteksnya siapa milik perusahaan itu, terus kemudian kita ngomong siapa yang memiliki modalnya, ya toh? Nah, itu di dalam perspektif Undang-Undang Penanaman Modal 25 tahun 2007 akan dibahas juga. Kemudian kalau siapa yang memiliki perusahaan itu, basicnya siapa? Apakah swasta, BUMN, ataukah kalau BUMN pemerintah dalam artian ini bisa BUMN, bisa BUMD. Nah, ini mengenai PT. Selanjutnya, selain PT ada koperasi. Undang-undang yang dipakai Undang-Undang tahun 25 tahun 1992 ini masih belum berubah. Masih undang-undang di zamannya 92 itu baru ekonomi banyak yang diatur di situ. Mau undang-undang perasuransian juga ada gitu kan. Undang-undang banyak yang keluar produktif sekali itu di tahun 1992. Banyak keluar undang-undang ini. Apa undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan, prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Seperti kita ingat bersama konsep koperasi ya. Koperasi itu selalu ngomong asasnya kekeluargaan. Ekonomi yang dibangun adalah ekonomi rakyat. Dengan kata lain apa? Dari anggota untuk anggota dan terakhir dikembalikan kepada anggota. Bentuknya apa? Biasanya kan SHU. Ada di situ apa namanya uang wajib, iuran wajib, ya toh. Terus kemudian apa namanya ada lagi ya iuran wajib ya. Yang kemudian ada simpanan wajib istilahnya itu, simpanan wajib dan simpanan bebas. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Jadi apapun yang di dalam koperasi itu dilakukan, diolah, kemudian dikembalikan kepada koperasi. Misalnya maunya kita ngomong koperasi simpan pinjam gitu kan. Kalau koperasi simpan pinjam, yang investornya siapa? Anggota. Yang kemudian kalau kita ngomong siapa yang akan meminjam? Ya anggota. Kemudian pada waktu dibagi SHU-nya, ya kembali kemana? Sisa hasil usahanya adalah anggota setelah dikurangi biaya operasional, dan itu bagian daripada profit, dan biasanya jauh lebih ekonomis ketika koperasi itu dijalankan secara konsepnya adalah ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tapi di dalam perkembangannya ini kan banyak koperasi yang muncul murni hanya simpan pinjam. Siapa yang menyimpan, siapa yang meminjam. Yang menyimpan dari koperasi itu hanya sebagai alat saja, sebagai alat untuk kepentingan beberapa orang, ya orang-orang yang punya duit itu, kemudian mereka mendirikan koperasi karena perizinannya tidak terlalu sulit. Terus setelah itu anggotanya siapa? Beberapa orang saja, dipinjamkan kepada siapa? Kepada non anggota misalnya, ya toh. Akhirnya apa? Malah menekan, hasilnya malah melebihi kebijakan yang dikeluarkan dalam aturan-aturan perbankan. Dan ini menarik untuk kalian angkat sebenarnya untuk menjadi bagian daripada materi skripsi. Karena gapnya luar biasa. Jadi kalau mau kita melihat koperasi itu seakan-akan enak gitu ya. Kalau melihat konsepnya koperasi harusnya idealisnya itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena apa? Yaitu ini dari anggota, kemudian untuk anggota kembali kepada anggota. Itu. Tapi kalau sampai lihat basicnya adalah koperasi yang di daerah, kemudian mereka akhirnya lebih banyak meminjamnya daripada menyimpannya kebutuhannya, terus akhirnya bunganya mengalang-alai bunga perbankan, itu akhirnya menjadi koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ini sudah tidak lagi ideal untuk diimplementasikan. Yang selanjutnya adalah yayasan. Yayasan ini undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang sudah dirubah beberapa, itu di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Nah, dalam konteks yayasan ini sangat banyak, permasalahannya pun munculnya sangat luar biasa. Tapi kita mulai dari pemahaman tentang yayasan itu sendiri. Yayasan itu diartikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Jadi badan hukumnya sudah ada, kekayaannya sudah dipisahkan.
dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidangnya 3, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi kalau ini harus Anda bayangkan gini, namanya saya nih, Pak Saifuddin, kemudian saya punya keinginan. Keinginannya apa? Keinginannya berorientasi kepada pengabdian atau perjuangan amal kita kepada bidang sosial keagamaan. Maka saya idenya adalah bagaimana mendirikan satu yayasan. Nah, yayasan itu diatur sedemikian rupa, umpamanya modalnya yayasan, kekayaannya dipisahkannya berapa, gitu kan? Kekayaannya dipisahkannya, umpamanya kita ngomong 25 juta, gitu kan? Nah, 25 juta kita masukkan. Ketika saya sebagai pendiri sudah memasukkan itu, maka sebenarnya ini adalah kekayaan yang sudah dipisahkan dan milik yayasan, badan hukum yayasan sepenuhnya. Sudah, habis itu kita mendirikan, berdiri, haknya saya apa? Ya sudah, ini didirikan. Apakah kita sebagai pembina atau pengurus atau mungkin pengawas yayasan? Boleh. Tapi di dalam perspektif Undang-Undang Yayasan Undang-Undang 16 tahun 2001 yang dirubah tahun 28 tahun 2004. Ini undang-undang ini tidak berubah seluruhnya, tapi merubah hanya beberapa bagian saja yang sangat berpotensi tidak menimbulkan kepastian hukum. Di antara mengenai ketentuan yang dimaksud dengan harta kekayaan yayasan itu seperti apa, termasuk sumber-sumber yayasan itu yang dimiliki oleh yayasan itu seperti apa. Nah, ini pemahamannya akan jauh berbeda ketika apa? Di dalam ketentuan undang-undang itu juga diatur sedemikian rupa bahwa pendiri setelah mendirikan, kemudian dia mau jadi pembina atau pengurus, itu sama sekali tidak boleh mengambil harta kekayaan yayasan. Makanya kan, jadi harta kekayaan yayasan itu ada dikembangkan untuk bagaimana bisa mencapai dari tujuan yang diharapkan oleh yayasan itu, yaitu apa? Sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Bahkan di dalam undang-undang ini sudah menyampaikan bahwa siapapun terafiliasi di dalam pendiri, maka dia tidak boleh mengambil harta kekayaan yayasan untuk kepentingannya. Nah, sekarang ini akan berbeda kan? Ketika kita melihat fakta yang di lapangan itu, pemilik yayasan itu seakan-akan adalah pemilik yayasan itu. Pada dasarnya nggak seperti itu. Jadi Undang-Undang Nomor 28 2004 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 itu memperhatikan yayasan itu lebih kepada apa? Lebih kepada konteksnya adalah konteks untuk kepentingan benar-benar orientasinya yang memiliki yayasan itu adalah tujuan yang hendak dicapai oleh yayasan. Ya, kalau teman-teman melihat di lapangan itu banyak sekali sekarang yayasan yang dulu didirikan oleh bapaknya, kemudian aset lokasinya, tanahnya diwakafkan dari bapaknya kepada yayasan. Harapannya apa? Aset itu sudah menjadi bagian daripada investasi akhiratnya orang tuanya, atau setelah pertambahan waktu ternyata yayasan itu berkembang dan aset yang ada itu menjadi nilainya sangat signifikan. Maunya dulu waktu dikasihkan nilainya cuma 10 juta gitu kan. Tapi di dalam perkembangan waktu nilainya aset itu menjadi 500 juta. Maka yang sering muncul apa? Anak-anak pendiri yayasan atau keluarga besar yayasan sebagai pendiri itu menghendaki yayasan diambil alih kembali oleh mereka. Jadi seakan-akan pemahaman bahwa yayasan itu miliknya mereka itu masih ada. Itu ya harus dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang sudah diubah beberapa masanya di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 itu sama sekali tidak memperkenankan hal tersebut dilakukan. Jadi pada waktu pendiri sudah mendirikan yayasan, maka yayasan itu menjadi murni milik daripada tujuan yang ini jangan sampai salah. Makanya harus ada strateginya. Misalnya contohnya yayasan itu sebagai badan hukum silakan berjalan, aset yayasan tetap miliknya, makanya kalau nggak mau berdiri, jadi menggunakan fasilitas pendiri. Nah, sering kan begitu. Jadi kalau ditanya ketika yayasan ini beli aset, maka yang punya siapa? Pendiri ataukah yayasan? Ya kalau yang beli aset secara badan hukum adalah yayasan, maka aset itu milik yayasan. Nah, pemahaman dasar inilah yang harus dibangun kepada masyarakat kita, sehingga apa?
konfliknya kepentingan di yayasan itu menjadi terbuka. Kalau memang yayasan, aset atau kekayaan yayasan bisa digunakan oleh pembina, pengurus atau pengawas, dalam konteksnya memang mereka sebagai pembina, pengurus dan pengawas itu 100% bekerja untuk kepentingan yayasan dalam mencapai sosial keagamaan dan kemanusiaan yang dituju. Itu pun kalau di dalam perspektif undang-undang diatur sedemikian rupa seakan-akan apa? Ya tidak ada afiliasinya dengan pendirian. Intinya apa ya? Jangan sampai merubah niat gitu. Oke, lanjut nih. Terus kemudian kita masuk kepada badan hukum selanjutnya, perkumpulan. Kalau tadi kan sudah masuk perkumpulan dalam perspektif badan usaha non badan hukum yang didasarkan sama Permendagri ya tahun 2017. Nah ini permennya diatur di dalam Permen Kumham nomor 3 tahun 2016. Apa yang dia bilang? Yang dimaksud perkumpulan adalah badan hukum. Jadi dia sudah ngasih statement bahwa ini adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan sama kalau ini. Jadi sama juga, tidak membagikan keuntungan kepada anggota. Sama juga di sana. Cuma di sana tidak berbadan hukum, di sini berbadan hukum. Nah kalau Anda bertanya, apa bedanya antara, kan sama-sama nih punya tujuan adalah bidangnya sosial keagamaan dan kemanusiaan. Beda yang paling mendasar apa dengan yayasan? Beda yang paling mendasar adalah kalau yayasan tidak ada kumpulan, tidak ada anggota. Tapi di dalam perspektif perkumpulan itu ada anggota. Nanti kita lihat di dalam pembagian mengenai ilustrasi di dalam ketentuan mengenai organ daripada badan hukum. Jadi kalau di badan hukum kita ngomong konteksnya badan hukum kan kita melihat teorinya, teori salah satunya adalah teori organ atau jurisdiksi. Kenapa begitu? Nanti kita lihat ada di situ karakteristik badan hukum. Nanti dibahas. Ini gambarannya ya, organ perusahaan atau badan usaha berbadan hukum. Ya, 1 PT. PT organnya apa? RUPS, komisaris dan direktur. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Organ tertingginya siapa? RUPS. RUPS siapa? Pemegang saham. Pemegang siapa? Saham siapa? Yang punya perusahaan. Ya kan? Kemudian koperasi. Ya, koperasi. Organnya apa? Rapat anggota, kemudian pengawas dan pengurus. Pasal berapa? Pasal 21 Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Tetap diatur sedemikian rupa. Jadi organ tertingginya siapa? Rapat anggota. Kalau kita ngomong rapat tahunan anggota. Oke. Terus kemudian yayasan. Organnya apa? Pembina, pengawas, pengurus. Pendiri tidak ada di sini. Nah, pada umumnya rata-rata pendiri itu ditaruhnya di mana? Di pembina. Jadi kalau kita mau melihat konteksnya ini ya, berarti kita ngomong apa? Organ tertinggi daripada yayasan adalah pembina. Tapi pembina apakah pemilik? Bukan. Kalau tadi kan rapat anggota, berarti pemilihnya siapa? Anggota. Perkumpulan demikian juga, ada rapat anggota, ada pengawas, ada pengurus. Ya. Ini. Oke. Ini namanya organ badan usaha yang berbadan hukum. Kita masuk tentang karakteristik ya. Karakteristik daripada badan usaha berbadan hukum. 1, memiliki kekayaan sendiri. Kalau bahasanya kita bahasanya bahwa kekayaan daripada perusahaan. Kalau di bahasanya PT kan modal yang dipisahkan dalam bentuk saham. Kalau di dalam koperasi adalah iuran anggota. Terus kemudian kalau yayasan adalah kekayaan yang dipisahkan. Kalau perkumpulan adalah kekayaan yang dipisahkan. Terus kemudian anggaran dasarnya disahkan oleh pemerintah. Ya toh? Oleh pemerintah.
segala aktivitasnya dapat diwakili oleh pengurus sebagai organ operasional yang menjalankan badan hukum. Jadi makanya disebutnya dia rehperson kan, atau kita ngomong bahwa bagian dari badan hukum. Terus kemudian tanggung jawabnya sampai harta kekayaan dipisah. Jadi harta kekayaan, enaknya badan hukum kan begitu, harta kekayaan dikumpulkan itu hanya sebagai tanggung jawabnya sampai di situ. Nah, permasalahannya muncul ketika apa? Ternyata di dalam prosesnya, di dalam faktualnya, badan hukum ini melibatkan pihak ketiga, dan pihak ketiga yang sebagai kebetulan badan hukum ini menjadi debitur, memunculkan namanya kreditur. Nah, sampai tanggung jawabnya itu melebihi kekayaan yang dipisahkan atas badan hukum itu, maka bagaimana? Ya harus kita cek apakah kalau istilah di dalam hukum perusahaan itu namanya ultra vires. Apakah pengurus ataupun siapa yang berada di situ, kalau di dalam konteksnya perseroan terbatas, apakah komisaris dan atau siapapun di situ organ badan usaha berbadan hukum ini yang terlibat, sehingga akhirnya ketika mereka ada kepentingan atau konflik interest memunculkan badan usaha berbadan hukum ini harus menanggung suatu akibat hukum, baik itu bentuknya tanggung jawab secara perdata maupun pidana. Tapi kalau pidana biasanya dipisahkan, tapi perdata yang paling banyak dalam konteks ini akhirnya membawa apa? Kalau terbukti itu kewajibannya adalah sampai dengan harta pribadi dari organ badan hukum tersebut. Nah, khususnya apa? Ya, dalam konteks ini adalah pengurus yang paling banyak harus dibuktikan. Karena kalau kita ngomong di dalam konteksnya perusahaan, itu kan pemegang saham ditaruh. Nah, selama ada kepentingan yang nggak ada, ya sudah, sampai dengan tanggung jawabnya, sampai kekayaan yang diberikan. Oke, ya kita lanjut. Nah, problematikanya satu, administrasi biasanya. Kaitannya dengan apa? Pendirian, perizinan, kelengkapan organ. Kelengkapan organ ini menjadi suatu catatan tersendiri karena apa? Profesionalitas daripada orang atau siapapun yang mengisi organ suatu badan hukum itu menjadi sangat penting bagaimana tercapainya tujuan daripada badan hukum keberadaan badan hukum. Termasuk diantaranya adalah ketidakselarasan tujuan dengan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya perusahaan ini dalam bidang apa, startup, terus ternyata dia berjalan tidak di bidang itu, tapi di bidang lain yang berbeda ketentuan segala persyaratan administrasi yang harus dilakukan, izin dan sebagainya. Misalnya perusahaan dalam negeri ternyata dia harus melakukan impor, kan impor itu ada aturan tersendiri. Impor ada aturan sendiri, kalau dia tidak memenuhi maka secara administrasi dia tidak boleh melakukan proses usaha sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Terus permasalahan berikutnya adalah pelaksanaan operasional. Kalau kita ngomong permasalahan operasional ini lebih banyak ya, karena apa? Pusat daripada berjalannya suatu badan hukum itu ya di operasional. Risiko yang dihadapi apa? Penetapan visi dan misi. Kalau umpamanya dia berbeda dengan yang ditentukan di dalam anggaran dasar usahanya, kemudian melakukan pelanggaran, maka potensinya, konsekuensinya kan izinnya apa, kemudian keluar ternyata dia melakukan tindakan apa dan berbeda, itu kan potensinya akan mengalami suatu pelanggaran, dan akhirnya menyebabkan apa? Dalam proses operasionalnya mereka, kalau di beberapa industri istilahnya PKPU, mereka PKU, di PKU-kan, pembatasan kegiatan usaha gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penetapan strategi perusahaan yang salah atau tidak memperhatikan ketentuan perundangan. Kalau perundang-undangan itu kan modelnya gini toh, ada sesuatu hal yang diatur yang itu bersifatnya perintah ataupun sifatnya larangan, ya toh? Kalau sudah dilarang dilakukan, apalagi hanya untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya toh perusahaan ini kita beli lagi, kita akuisisi gitu kan, ternyata itu di bidang yang sama dan di dalam undang-undang monopoli tidak boleh dilakukan, maka yang terjadi apa? Ya, penetapan strategi akuisisi perusahaan itu akhirnya membuat perusahaan ini menjadi berpotensi untuk di-PK-kan juga, ya, karena atau dikena penalti atau hukuman dari lembaga PKPU di monopoli ya.
Apalagi kalau kemudian ternyata ada perusahaan di dalam perusahaan, itu sangat riskan. Jadi bagaimana strategi perusahaan itu untuk mencapai tujuannya, atau itu menjadi sangat penting dalam konteksnya badan hukum. Yang ketiga adalah risiko SDM. Nah, ini menarik karena apa? Kalau the right man and the right place itu penting. Jadi ketika memahami kita bahwa orang yang ditempatkan di tempat yang tepat, itu akan membuat organ atau badan hukum usaha ini, badan yang badan hukum ini akan segera mencapai tujuannya seperti yang diharapkan, atau malah bahkan mungkin mengalami kerugian. Ini pentingnya di sini. Makanya kalau kita mau perhatikan di akhir-akhir ini, setiap apalagi di industri jasa keuangan, ya, OJK sudah mengatur sedemikian rupa bahwa untuk di industri jasa keuangan, setiap perusahaan yang mengangkat organnya, jadi kalau dalam perspektif PT ya, direksi dan pengurus atau direkturnya, maka harus dilakukan fit and proper test dulu. Ini untuk menguji kemampuan, loyalitas, dedikasi, dan pemahaman tentang compliance dan sebagainya, termasuk pemahaman tentang bisnis. Bahkan kalau nggak salah itu pemahaman saya, mereka harus bikin rencana kerja untuk disampaikan kepada regulator. Jadi ini kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen, perlindungan partner, yaitu rekan kerja dan sebagainya. Yang ketiga yang kaitannya dengan perusahaan, pengembangan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua diantaranya bisa jadi mungkin ya kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja. Salah satunya adalah kasus-kasus yang diskriminatif, ataupun juga termasuk pelecehan seksual misalnya. Ini banyak sekali kasusnya di konflik SDM. Ini memang peraturan perusahaan yang akan memunculkan ketentuan-ketentuan ini menjadi ketentuan SDM itu, mau proses remunerasi dan sebagainya, ya toh, itu sudah menjadi permasalahan SDM, termasuk kesejahteraan. Misalnya beberapa perusahaan yang kita harus ikut, ya, salah satu kewajiban perusahaan itu harus yang diberikan apa saja, misalnya remunerasi yang sesuai dengan ketentuan, terus kemudian kesejahteraan, kesehatan dan sebagainya, itu diatur sedemikian rupa. Makanya beberapa orang yang masuk di bisnis praktis, ya toh, sudah sangat memahami bahwa bisa jadi yang namanya remunerasi itu tidak hanya ngomong take home pay. Kalau take home pay sekarang ngomong UMR gitu mamanya, itu bisa jadi 2-3 kali UMR itu harus diperoleh, karena apa? Kesejahteraan dan sebagainya itu harus diberikan oleh perusahaan. Salah satu diantaranya adalah misalnya tentang jaminan kesehatan, pendidikan yang dibudget 5% dari total pendapatan perusahaan. Itu di perusahaan-perusahaan yang compliance-nya sudah menganut sedemikian rupa, itu mereka sangat konsisten di situ. Oke, yang selanjutnya adalah risiko operasional kaitannya dengan risiko bisnis. Ini memang tantangan tersendiri kaitannya dengan hak cipta. Kadang-kala kan orang berinovasi pandai, tapi dia tidak menyadari bahwa bagaimana orang kepandian sekarang itu menduplikasi kemampuan itu. Nah, akhirnya apa? Kita kehilangan. Kita mencipta terus, tapi kita tidak punya hak atas ciptaan kita. Nah, pemahaman di situ juga menjadi tantangan tersendiri, problem tersendiri. Akhirnya apa? Pemahaman kita menggunakan teknologi orang, ternyata kita tidak diperkenankan, dan itu menjadi risiko tersendiri. Yang lainnya terkait dengan risiko tuntutan dari konsumen, mau di bidang apapun, mau di bidang jasa maupun manufacturing, risiko ini ada. Karena apa? Sekarang ini kan konsumen adalah raja. Yang kita harus pahami kan itu, konsumen adalah raja. Ketika mereka merasa bahwa yang dijual oleh produsen itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh konsumen, maka mereka bisa melakukan komplain. Dan ini bagian daripada servis yang diberikan oleh undang-undangnya ada, undang-undang perlindungan konsumen, termasuk tanggung jawab produk. Ini beberapa di dunia medis, ya toh, produk medis itu kan sangat berpotensi punya konsekuensi risiko produk kan. Karena apa? Sekarang kalau mamanya bedak nih, ya toh, kalau teman-teman yang perempuan, produknya bedak memutihkan wajah gitu kan, ternyata kemudian putih wajah sampai memerah, kemudian bahkan terbakar. Ini bagian daripada tantangan tersendiri. Yang selanjutnya adalah risiko pelanggaran bisnis etik karena menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Seringkali ini yang terjadi. Yang paling parah ketika apa?
penetapan tujuan, strategi perusahaan yang nggak tetap, SDM yang nggak tetap, apa konsekuensi bisnisnya adalah tidak malah untung tapi rugi. Di balik itu semua resiko yang sekarang tidak, karena berhubungan ya, setiap karena badan hukum itu sedemikian besar umpamanya mewakili 1.000 orang atau dalam konteksnya mewakili kepentingan nilai besar perusahaan yang asetnya mencapai 1 triliun itu kan berkomitmen akhirnya ngomong berkomitmen 1 triliun. Nah, ketika dia tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik, sangat berpotensi siapapun, mau regulator, mau pihak ketiga, mau internal, itu bisa jadi mereka akan mengalami namanya potensi tuntutan hukum. Stakeholdernya siapa ya? Semuanya, mau konsumen, mau pemilih, ya mau regulator, ya termasuk pajak di antara lainnya. Nah, ini kan tantangan yang luar biasa bagi badan hukum maupun badan usaha yang lain sebenarnya. Tapi kita harus memahaminya, yang akan sulit yang di dalam konteksnya badan hukum karena pertanggungjawaban yang terbatas itu lebih mudah untuk memitigasi. Oke. Terus yang terakhir kaitannya dengan problematika adalah likuidasi. Ini juga menjadi PR tersendiri. Kadang ada orang yang memang niatnya sudah jahat. Jadi ketika punya hutang, ya besar ke pihak 3, 1, 2, 3, 4 kreditur, kemudian akhirnya apa? Mereka merasa bahwa utangnya nggak cukup kecuali dilakukan kepailitan. Nah, kalau ini memang bundelnya bisa masuk, ya bundel di siapapun, namanya ternyata ditelusuri aset yang diberikan, yang dimiliki pribadi-pribadi itu adalah milik perusahaan, itu bisa dimasukin dalam konteks hukum perusahaan, tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pengurus dan sebagainya. Ini kan kaitannya juga penyelesaian tanggung jawab kepada pihak ketiga, tanggung jawab kepada stakeholder perusahaan lah, diantaranya juga karyawan, harus diselesaikan pajak dan sebagainya, tanggung jawab pemerintah, lingkungan dan sebagainya harus diselesaikan sebagai konteksnya adalah penyelesaian yang harus diproses melalui lembaga hukum kepailitan. Penundaan pembayaran hutang gitu dan sebagainya. Oke. Kita bahas yang materi yang lebih lanjut tentang kepemilikan perusahaan. Jadi di dalam kepemilikan perusahaan kita melihat sebenarnya ada 3, ya, satu swasta, yang kedua ada 2, satu swasta, yang kedua pemerintah. Kalau swasta kita ngomong badan hukum privat lah, gitu. Terserah itu mau punyanya siapa, terserah. Nah, ini dalam konteksnya kita melihat sekarang di dalam materi yang harus kita bahas, kita melihatnya kan ada badan hukum namanya BUMN. Ini ditentukan seperti apa? BUMN ini bisa dilihat penjelasannya apa, diartikan di dalam pasal 1 ayat 1 dan 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, ya, diartikan bahwa seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ya, kita baru ngomong apa itu yang modelnya seperti apa? 51% ya, atau lebih dimiliki oleh negara, tujuannya untuk mengejar keuntungan. Ini penjelasan ini sebenarnya penjelasan tentang PT ya. Jadi undang-undang yang dipakai adalah tetap 40 tahun 2007 konteksnya PT, persiapan terbatas, dan Undang-Undang 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang tahun 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam konteks BUMN itu dibagi 2 bentuknya, perseroan terbatas dan bentuk perum. Makanya kan kalau ada yang jawab, PT itu apa sih? Perum. PT itu apa sih? Ya, kita harus ngomong, PT itu adalah badan usaha yang berbadan hukum, di mana penyertanya di dalam modalnya dalam bentuk dibentukkan dalam saham. Harus begitu, jangan dijawab PT itu adalah perum. Kalau kita ngomong BUMN dibagi 2, kalau dulu kan dibagi 3 nih. Salah satunya adalah perusahaan jawatan. Tapi kan di dalam era yang sekarang, di dalam undang-undang yang sudah ada itu, sudah tidak mengatur lagi perusahaan, tapi sudah mengaturnya bahwa yang dimaksud BUMN itu adalah bentuknya perseroan terbatas, ada yang bentuk PT dan ada yang berbentuk perum. Ya. Oke. Nah, ini landasan juris. Nah, yang bentuk perum seperti apa? Ini di pasal 1 ayat 4 Undang-Undang PT ini ya, Mas ya. BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tapi tetap dalam konteks perum, jadi kalau dilihat di dalam konteksnya perum berarti juga tidak melepaskan hanya ngomong service only,
tapi lebih kepada keuntungannya juga harusnya istilahnya apa ya? Ternyata keuntungannya itu harus tetap dikejar. Sebatas mana? Tapi di sini bukan menjadi prioritas. Nah, organ Perum apa? Menteri, direksi, dan dewan pengawas. Jadi di sini tidak ada komisaris, yang ada dewan pengawas. Bukan pemegang saham, tapi menteri. Jadi Perum itu miliknya 100% adalah negara. Tidak sama sekali terbagi dalam saham. Oke? Pasalnya diatur di pasal 37. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang dimiliki oleh daerah atau yang kita pahami sebagai BUMD. Ya. Pasal 1 ayat 40 yang diartikan BUMD itu adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh daerah. Atau di pasal 304 daerah itu melakukan penyertaan kepada badan milik usaha negara BUMN atau BUMD. Itu baru tetap dimasukkan BUMD. Landasannya apa? Yang diatur di dalam BUMN tadi ditambahin dengan ketentuan mengenai pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. Apa itu bentuknya? Pasal 331 bisa dalam bentuk PT, bisa juga di dalam bentuk Perum. Jadi sama kan konsepnya berarti. Ini penjelasannya. Perusahaan umum daerah adalah yang Perum ya, perusahaan umum daerah, Perumda adalah Perum BUMD adalah BUMD yang seluruhnya oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Pada waktu dia keluar dari daerah logikanya maka dia sekarang tidak bisa lagi bilang Perum. Organ Perum sama, cuma dimilikinya siapa? Wakil daerah, sekda, kita mau ini kita ngomong sekretaris daerah atau kepala daerah, atau siapapun yang ditunjuk di situ, direksi dan dewan pengawas. Kalau tadi kan menteri, pasal 335 itu ngomong begini. Nah, kita ngomong sekarang tentang sumber modal. Jadi kalau kita ngomong tentang BUMN swasta, ya, maka kita ngomong tentang siapa sih pemilik perusahaan ini. Nah, kalau BUMN atau BUMD berarti pemiliknya adalah negara, dengan konteks pemerintah 100% atau 51% ke atas. Kalau BUMD pemerintah daerah, kalau swasta ya swasta, non pemerintah. Nah, sekarang kita ngomong tentang modal, gitu loh. Duitnya tadi itu dari mana? Nah, kita ngomong tentang apa dasarnya ini? Kalau kita undang-undang kita ya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang terakhir itu ya. Apa yang dimaksud tentang modal? Penanaman modal segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam bentuk apa? Sebenarnya ini ada dua aja sih, PMA sama PMDN. Kalau di MNC ini nantinya jadinya adalah PMA. Nah, undang-undang yang dipegang apa? Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Apa itu? Tentang penanaman modal. Ini merupakan perubahan sih. Jadi kalau dulu itu dipisah-pisah antara undang tentang PMA dan PMDN gitu kan. Terus kemudian diserahkan ke mana? Ada badan otonom, peraturan badan yang dikeluarkan oleh BKPM, ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, sekarang dikomandoi oleh Pak Bahlil itu ya, HIPMI dulu. Nah, undang-undang peraturan ini yang mengatur tentang bagaimana tata caranya, pedoman tata caranya presiden terkait dengan fasilitas penanaman modal. Ini juga merupakan perubahan daripada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ya. Ini seharusnya tetap diperbaharui 2020 nanti diperbaharui lagi. Karena apa? Ini yang sangat harus fleksibel mengikuti perkembangan kebijakan daripada penanaman modal di Indonesia. Nah, sekarang kita coba untuk ulas tentang PMA. PMA itu apa sih? Siapapun orang asing gitu, yang menanamkan duit, yang memasukkan duitnya ke Indonesia itu mengikuti ketentuan daripada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Yang penting orang asing. Ya. Nah, PMDN apa? Ya. Siapapun orang Indonesia untuk kepentingan dalam negeri. Nah, kalau MNC ini adanya apa? Pemahamannya harus dibangun apa? Perusahaan yang di luar negeri, ya, masuk ke Indonesia, tapi dia tidak hanya di Indonesia, di beberapa negeri di luar negeri sana. Nah, kebijakannya kan akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan MNC ini yang masuk ke Indonesia
harus akhirnya mengikuti ketentuan di PMA. Jadi akhirnya mereka bikin umpamanya, jadi kalau alian utama alian Indonesia gitu kan, kalau di asuransi yang itu notabene adalah Jerman gitu kan, terus kemudian Samsung Indonesia, Toyota Indonesia, itulah itu yang mereka. Tapi basicnya apa, bisa jadi mereka dalam konteksnya di Indonesia ini bentuknya adalah cabang atau perwakilan saja, atau bahkan beberapa macam Toyota itu yang saya cerita di beberapa pertemuan terakhir itu kan, dia dulu itu murni, kalau sekarang sampai sekarang bahkan kayak Makassar itu ya, Kala Group itu masih melakukan import langsung Toyota itu dari Jepang. Saya tidak tahu ya mekanisme kebijakannya apa, tapi karena Kala Group itu Kala Group ya di Makassar itu kan memang salah satu pionir untuk importir otomotif gitu kan. Nah, dia sudah punya komitmen dengan Toyota. Akhirnya apa, kebijakannya yang dari dia itu masuk dari Jepang asli itu juga masih ada barang-barang ini. Wah, harganya memang lebih mahal. Nah, sekarang kan sudah ada nih alih teknologi, alih karya, alih alih pengetahuan itu sudah dilakukan dengan MNC ini. Jadi banyak orang Indonesia bikin KMC sudah banyak, tidak hanya KMC saja. Jadi semua itu bisa dilakukan oleh, dari teori-teorinya itu sudah ada. Tapi kan mereka menggunakan manajemen global yang dilakukan. Termasuk mobil yang saya cerita ke teman-teman itu ya. Saya tahun 2013 itu beli mobil Yaris masih pakai made in-nya Taiwan. Jadi masih sangat rigid gitu ya, enak dinaiki gitu. Tapi saya sekarang tahun 2018 ganti mobil masih Yaris juga ya tuh, yang pakai Yaris yang baru itu sudah produksi Indonesia, beberapa spare part bagiannya produksi Indonesia. Akhirnya ada perbedaan di situ, dan itulah memang karakter kita, walaupun menduplikasi itu masih belum bisa sempurna dan sebaliknya. Jadi kita berharap kalian semua nantilah tugasnya untuk mengembangkan Indonesia menjadi negara besar. Oke. Nah, mungkin itu review yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berharap kalian semua bisa memahami utuh materi tentang perusahaan ini. Kalau detail-detailnya, saya minta kalian baca dari masing-masing peraturan perundang-undangan yang terkait. Misalnya tentang PT gitu ya. PT itu pahami di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Koperasi 25 Tahun 92. Terus kemudian tentang yayasan tahun 2001 sama 2008 yang perubahan. Gitu? Itu dipahami secara detail karena di situ sangat mengatur mulai bagaimana berawal sampai bagaimana berakhirnya. Likuidasi pun prosesnya karena apa? Mereka semua, apalagi yang berbadan hukum, itu melalui mekanisme penetapan Kementerian Hukum dan HAM, dan pada umumnya itu dilakukan oleh lembaga pencatat, yaitu siapa? Notaris, pejabat notaris. Mereka itu adalah merupakan bagian daripada pejabat negara. Nah, perhatikan di situ pemahaman yang utuh tentang hukum perusahaan itu seperti itu. Tapi kalau kita mau lebih detail lagi tentang PT, kita bahas PT khusus gitu kan. PT itu tanggung jawabnya seperti apa, organnya apa, kemudian berjalannya pemegang sahamnya haknya apa, diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang PT. Demikian pula yayasan, bagaimana kita encourage itunya ya, materinya, sehingga kalian semua bisa memahami ketika ada siapapun yang bertanya tentang hukum perusahaan, kalian bisa menjelaskan dengan sangat baik. Sukses buat kalian semua, semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, dan saya sangat berharap apapun yang kalian miliki, pengetahuan yang kalian miliki apapun, tetap jaga yang namanya etika, karena kita kalau kita sudah tidak beretika itu ilmu sedikit pun tidak ada artinya. Semoga ini bagian daripada investasi kita, kemanfaatan buat kalian semua, semuanya sehat, insyaallah. Allah selalu bersama orang-orang yang memang punya niat baik dan bertujuan baik untuk masa depan bangsa, negara, dan agama kita. Terima kasih, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.